Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Mikrobiologi kelas 6A Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Endah Rita Sulistia Dewi SSI MSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami fermentasi olahan tempe dari kacang tanah. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok Kota Rembang. Di sini kita beranggotakan 4 orang akan melakukan praktikum olahan produk fermentasi tempe kacang tanah. Nama saya Muhammad Zulfa Mahasin, NPM 1832009. Saya Sylvia Harismaya Putri, NPM 1832056. Nama saya Widya Dias, NPM 1832001. Nama saya Akia Tunisa, NPM 1832020. Tempe adalah salah satu makanan yang terkenal di Indonesia. Tempe di Indonesia biasanya terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai. Namun kali ini kami membuat tempe dari bahan dasar lain, yaitu kacang tanah. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe, yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer atau kapang roti, dan Rhizopus arizus. Nah, tempe yang sering kita makan itu kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe membuat nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji kacang tanah sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kacang tanah pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma yang khas. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai jamur tempe, mari kita simak bersama cara pembuatan tempe dari kacang tanah ya. Ini dia sebagai berikut. Alatnya antara lain baskom, nampan besar, nampan kecil, sendok, tusuk gigi, panci, dan kompor. Sedangkan bahannya adalah kacang tanah yang sudah dipisahkan dari kulitnya, ragi tempe, dan plastik. Selanjutnya, cara kerja. Langkah pertama, cuci kacang yang sudah dipisahkan dari kulitnya hingga benar-benar bersih. Lalu ambil kacang yang sudah dibersihkan ke dalam wadah yang bersih. Lalu rebus kacang ke dalam air yang sudah mendidih kurang lebih 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit, angkat kacang dan taruh ke dalam baskom. Setelah kacang dan airnya agak dingin, lepaskan kacang dari kulit arinya. Setelah kacang lepas dari kulit arinya, cuci kacang tanahnya lagi hingga benar-benar bersih. Lalu beri air dan tutup wadah hingga rapat, rendam hingga semalaman.
Setelah direndam selama semalam, kacang direbus lagi dengan menggunakan air rendamannya tadi. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat kacang dan taruh ke dalam baskom besar. Keringkan hingga benar-benar kering. Sortir kacang tanah menjadi 2 bagian. Setelah itu taburi ragi tempe. Kami menggunakan kacang tanah sebanyak 500 gram, sehingga kami memberi ragi sebanyak 1 sendok teh. Setelah diberi ragi, aduk hingga merata. Pastikan semuanya rata ya. Setelah itu, bungkus kacang tanah yang sudah diberi ragi ke dalam plastik. Lalu, plastik ditutup dengan menggunakan tusuk gigi. Setelah itu, lubangi plastik dengan menggunakan tusuk gigi agar tidak kedap udara. Letakkan tempe mentah ke dalam wadah yang aman. Kemudian tutup menggunakan serbet. Setelah didiamkan selama sehari semalam, tempe sudah matang dengan sempurna dan siap diolah menjadi makanan yang lezat. Jamur tempe atau yang sering disebut sebagai kapang tempe memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan butir-butir kacang tanah menjadi tempe yang padat. Jamur yang biasa digunakan dalam pembuatan tempe termasuk kelompok jamur Zygomicota yang memiliki benang-benang hifa yang bersekat. Tekstur tempe yang padat, kompak, dan berwarna putih merupakan hasil kerja jamur dari genus Rhizopus yang ditambahkan sebagai inokulum pada pembuatan tempe yang kita sebut sebagai ragi. Warna putih yang berserabut pada tempe merupakan miselium kapang atau jamur tempe. Fermentasi kacang tanah, bantuan dari jamur tersebut menyebabkan perubahan fisik maupun kimia pada kacang. Senyawa-senyawa yang kompleks pada kacang akan dihidrolisis menjadi lebih sederhana sehingga tempe dapat lebih mudah dicerna oleh tubuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.